pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan kita tadi sudah mendapatkan pencerahan berkaitan dengan tema bersatu kembali, kembali bersatu ya, usai pemilu. Nah, ada satu hal yang juga Ustaz juga perlu dijelaskan berkaitan dengan satu sila ya dalam Pancasila itu kan persatuan ya. Persatuan Indonesia. Pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Nah, di antaranya adalah persatuan. Nah, persatuan Indonesia yang dimaksud di dalam Pancasila itu seperti apa, Ustaz? Mungkin perlu dijelaskan. Jadi gini, dulu kan ketika Pancasila itu dirumuskan, itu kan yang terlibat juga ulama-ulama, kan? Dari Muhammadiyah, dari NU, dari berbagai unsur itu ulama-ulama itu. Iya. Artinya persatuan itu Al-Quran itu sangat menganjurkan persatuan itu. Persatuan ada persatuan dalam konteks kemanusiaan. Artinya sejauh orang itu ingin memperbaiki kehidupan dunia ini secara bersama-sama, ya kan? Maka persatuan itu perlu dirajut. Karena itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita saling bekerja sama, bersatu untuk sesuatu yang tidak bertentangan dengan konsep Allah, konsep ketuhanan. Nah, oleh karena itu persatuan dalam Islam juga. Kenapa di dalam Pancasila itu ada persatuan? Karena tidak mungkin negara itu bisa muncul tanpa persatuan. Karena dulu kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, baik kerajaan itu Islam maupun kerajaannya Hindu dan lain sebagainya, itu disatukan, dipersatukan untuk menjadi sebuah yang namanya dulu Indonesia. Dulu mana ada, kita kan bisa-bisa. Aceh berdiri sendiri. Bahkan bisa disebut bangsa-bangsa sendiri. Bangsa-bangsa sendiri. Sebelum jadi bangsa Indonesia. Ya. Makanya dulu kenapa Belanda mudah masuk ke Indonesia waktu menjajah, karena kita belum bersatu waktu itu. Iya. VOC masuk misalnya. Karena begitu dia masuk, Aceh masih berdiri sendiri waktu agresi Belanda. Nah, masih berdiri sendiri. Kemudian juga yang lain-lain itu semuanya masih berdiri sendiri. Belum ada kesepakatan. Baru ada misalnya kesepakatan setelah pada tahun 1928. Ada Sumpah Pemuda. Iya. Kemudian Muhammad Nasir juga membentuk Young Islamited Bond. Nah, jadi pemuda-pemuda Islam di seluruh Indonesia dia kumpulkan bahwa kita ini adalah bersatu dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Jadi makanya dalam Pancasila itu salah satu silanya adalah persatuan. Nah, persatuan Indonesia. Nah, kadang-kadang persatuan ini kan tidak semudah kita balik telapak tangan. Betul. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Persatuan ini perlu dipupuk itu dalam jangka panjang. Nah, jadi mulai dari generasi awal kita tanamkan sampai pada tingkat orang dewasa juga harus dipupuk persatuannya. Kalau tidak mudah sekali kita ini rusak. Nah, karena syaitan itu selalu merusak persatuan. Selalu orang itu dipecah. Nah, agar apa? Agar mudah dihancurkan. Iya. Makanya kata kalau ibarat binatang yang berjalan itu tetap binatang-binatang buas melihat yang keluar dari persatuan itu. Nah, itulah yang direkam. Tapi persatuan juga jangan kita anggap bahwa hanya tafsir kita saja. Nah, jadi kalau orang masuk kelompok kita, berarti kita anggap dia bersatu. Kalau orang milih organisasi lain, kita bilang, oh ini keluar dari jamaah. Ini tidak salah. Bukan itu yang dimaksud. Artinya kita punya mindset yang sama, ya kan? Tujuan yang sama, komitmen yang sama. Mungkin kendaraan politik kita berbeda-beda. Kendaraan organisasi kita berbeda-beda. Jalan kita berbeda-beda, tapi kita punya mindset yang sama. Itu ada persatuan yang ada ide di mana negara ini adalah milik kita. Jangan kita rusak hanya gara-gara pemilu yang kemarin. Seperti kemarin kita rusak hanya gara-gara kita tidak terpilih jadi DPR atau calon kita tidak terpilih, yang kita merusak persatuan ini. Nah, itu sangat rugi.
Begitu juga orang yang terpilih, jangan bangga diri, jangan membusung dada. Jangan siapa saja yang dulu nggak dukung saya tangkap semua. Saya anggap semua orang separatis, saya anggap orang misalnya radikal, itu tidak boleh. Nah, jadi itu semuanya adalah rakyat Indonesia. Maka kembalilah, bukan hanya umat Islam yang saya kira. Jadi semua struktur yang sekarang ini dipilih oleh rakyat untuk berkuasa, untuk diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin negara ini, maka jangan semena-mena kepada orang seluruh rakyat Indonesia. Betul. Kepada kelompok-kelompok lain. Semua ini adalah rakyat Anda. Anda diberi amanah. Kebetulan Anda terpilih, Allah mentakdirkan. Tapi semua yang lain itu adalah rakyat Anda hari ini. Bukan lagi pemilih orang lain dan sebagainya. Jangan lagi dibawa-bawa bahwa saya dulu dukung si fulan. Nggak usah kasih dia, nggak usah open dia. Nah, jadi ini yang sebenarnya mindset ini yang harus dirubah. Betul. Makanya seluruh pemimpin, seluruh yang berkuasa, seluruhnya diberi amanah oleh Allah, bahwa amanah itu adalah titipan Allah. Besok Anda mati atau lusa Anda mati, Anda sudah tinggal semuanya itu. Betul. Tidak ada lagi gunanya. Maka dengan kekuasaan itu berbuat baiklah kepada semua orang. Ya kan? Tebarkanlah kebaikan, tebarkanlah keramahan, kesantunan dan sebagainya. Jadilah Anda yang berkuasa ini adalah tempat berlindungnya orang-orang yang selama ini menjadi musuh Anda. Nah, jangan Anda menganggap musuh terus orang sampai kiamat, sampai selama-lamanya. Tapi jadilah, lindungilah musuh Anda. Yang dulu dia menganggap Anda itu tidak benar, tapi sekarang Anda beri amanah, rangkullah mereka itu. Ajaklah duduk bersama-sama. Itu yang bagus. Jadi jangan lagi memperpanjang hal-hal yang sebenarnya menghabiskan energi umat Islam ini untuk masalah-masalah yang seperti itu. Kita habis ini, besok ada lagi itu, besok itu lagi. Padahal kita sudah harus menyusun saf baru. Saf baru, komitmen baru, dan kita harus bekerja keras bagaimana menjaga, mengawasi jalannya kekuasaan ini supaya berjalan pada relnya yang sebenarnya itu yang paling penting. Nah, baik Ustaz. Makanya harus bersatu sama-sama. Iya. Jadi kalau kita lihat dari 5 sila dalam Pancasila itu, yang kita sudah sama-sama maklumi, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, itu sebenarnya semuanya menyatu, Ustaz ya. Kelima sila itu saling berhubungan, ya kan? Misalnya kalau kita sebut tadi persatuan atas dasar kemanusiaan, persatuan atas ketuhanan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat misalnya kecenderungan di masyarakat Indonesia dalam belakangan ini, bahwa kemanusiaan itu sudah mulai ditantang dengan paham-paham liberal, misalnya katakanlah kita sebut LGBT, ya. Itu kan sebenarnya membuat kemanusiaan itu menjadi redup, bahkan hilang sama sekali. Karena sebuah bangsa, sebuah suku itu lahirnya dari laki dan perempuan. Karena ayat Qur'annya kan begitu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian mereka begitu agresif, ya, menyampaikan gagasan-gagasan mereka untuk diikuti oleh umat Islam di Indonesia, kelompok LGBT itu, Ustaz. Bagaimana nih Ustaz melihat? LGBT itu sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah jelas itu dilarang, kan? Nah, di negara kita yang berdasarkan Pancasila, ya kan, dan Undang-Undang Dasar 45, itu LGBT itu tidak ada tempat. Kenapa? Tidak ada satu agama pun di Indonesia ini yang boleh menikah laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki maupun Hindu dan sebagainya, tidak ada. Yang namanya pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Betul. Nah, ini kan bertentangan dengan ketuhanan. Kenapa? Tuhan, semua Tuhan, baik Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Kristen, Tuhan sama saja, itu tidak suka pada LGBT itu. Artinya binatang saja, maaf kita bilang, binatang saja tidak ada yang kawin dengan sama-sama laki-laki atau perempuan dengan sama-sama perempuan. Berarti kalau manusia, ya, menikah atau kawin berumah tangga dengan sesama jenis, berarti dia lebih buruk dari balhum adhal. Jadi lebih hina dari binatang itu gitu.
Artinya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu bertentangan. Nah, jadi itu makanya inilah politik tadi. Nah, ini political will pemerintah. Bagaimana yang bertentangan dengan Pancasila itu tidak boleh hidup. Nah, itu LGBT. Kemudian satu lagi adalah yang tidak boleh hidup yang sampai sekarang itu undang-undang ada adalah itu komunisme. Ya. Komunisme itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Dengan kemanusiaan juga? Dengan kemanusiaan juga. Oke. Nah, artinya bukan hanya ini ya, Pak ya. Kita ini negara Indonesia ini negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua orang Indonesia itu dia punya Tuhan. Betul. Meyakini adanya Tuhan. Komunisme tidak meyakini adanya Tuhan. Maka komunisme adalah bukan tempatnya di Indonesia. Carilah negara lain. Iya, betul. Oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, siapapun orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, kalau bisa dia dibimbing. Kalau dia bimbing silakan cari negara lain. Nah, artinya apa? Apalagi sekarang ini adalah orang sudah terang-terangan menyatakan dirinya komunis. Nah, ini sebenarnya tugas pemerintah untuk menertibkan, karena itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena orang komunis ini dia tidak percaya Tuhan. Nah, jadi moral ketuhanan tidak ada. Jadi yang ada adalah bagaimana mereka itu seolah-olah hidup ini hanya di dunia saja. Semua agama meyakini adanya kehidupan akhirat. Nah, komunis tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Artinya kalau dia tidak percaya adanya kehidupannya, jadi bertentangan dengan agama-agama. Seluruh agama di Indonesia ini. Ya. Maka kalau bertentangan dengan agama, itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena negara ini dibentuk adalah atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga dikatakan negara ini merdeka atas berkah rahmat Allah. Ya. Atas berkah rahmat Allah. Nah, kenapa dulu orang tidak protes? Kenapa Kenapa sekarang generasi sekarang protes? Kenapa dan sebagainya? Itu sudah disusun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, pendiri negara kita. Yaitu harus kita patuhi bersama. Nah, kita juga misalnya cukup ketuhanan yang Maha Esa. Orang Islam meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu bertauhid pada Allah. Nah, orang Kristen mungkin dia memahami lain lagi. Orang Hindu mereka, yaitu tafsir mereka itu berbeda-beda sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Ya silakan saja. Tapi tidak boleh orang menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhan tidak ada. Ketuhanan Maha Esa, Tuhan tidak ada. Ya, kalau Tuhan tidak ada, berapa kita tulis ketuhanan yang Maha Esa? Nah, makanya negara ini PKI komunis tidak ada tempat di Indonesia. Itu tegas. Itu undang-undang. Nah, oleh karena itu inilah yang sebenarnya yang harus kita waspadai bersama. Ya, sampai kita kembali kepada masa lalu terjadi konflik ya yang berdarah ya, antara pengkhianat bangsa ini nanti akan melakukan suatu kop kekuasaan lalu menggulingkan pemerintah yang sah. Nah, ini yang sebenarnya ketuhanan. Jadi semua sila-sila 5 Pancasila itu semuanya itu saling mendukung. Nah, jadi apapun yang di atas itu tidak mungkin tanpa ada persatuan. Nah, kemudian apapun yang tidak mungkin ada tanpa ada musyawarah. Nah, kan? Ya kan? Jadi musyawarah, ya kan? Itu. Kemudian semua itu juga tidak ada artinya kalau tidak ada keadilan. Makanya keadilan sosial itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan dari negara. Diperlakukan yang sama, ya kan? Dihormati secara bersama, kemudian diakui secara bersama, selama tidak menyimpang dengan sila-sila di atas. Jangan nanti kami juga bangsa Indonesia, kami juga boleh dong ini, kami juga harus diakui. Bukan hak kami, tidak boleh karena bertentangan. Nah, kalau Anda mau diakui ya udah, karena harus berketuhanan yang Maha Esa.
harus Harus berkemanusiaan. berkemanusiaan yang adil dan beradab, kan? Persatuan, kemudian itu dia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi semua itu kita harus percaya pada wakil-wakil kita. Jadi jangan mau menang sendiri. Jadi semua sampaikanlah aspirasi kita kepada wakil kita yang sudah ada, kita pilih. Jadi jangan kita ini sendiri kan, mau menang sendiri. Nah, persoalan ini juga menyangkut tema kita ini saat karena tadi kita sebut bahwa antara 5 sila itu saling berhubungan. Kalau sila kerakyatan tadi, wakil-wakil yang sudah dipilih di pemilu ternyata mereka tidak lagi memikirkan rakyat. Harusnya mereka kerakyatan. Jadi mereka berpikir untuk rakyat. Nah, itu mereka hanya mengambil suara rakyat saat pemilu, kemudian setelah pemilu mereka kemudian melupakan rakyat. Ya, betul. Jadi gini, saya selalu menyampaikan pada para calon-calon yang juga di DPR RI, calon DPD. Rubahlah undang-undang politik kita. Sekarang wakil-wakil rakyat itu tidak lagi memikirkan rakyat. Sebenarnya mereka tersandra oleh undang-undang, oleh sistem pemilu. Mereka sebelum terpilih saja mereka sudah berhutang. Begitu mereka terpilih, yang mereka pikirkan adalah bagaimana membayar hutang. Hutang dari kos politik yang dia tanggung. Oleh karena itu, sekarang di Indonesia ini, mafia pun bisa jadi wakil rakyat. Mafia pun jadi wakil rakyat. Ya, kenapa bisa? Karena dia banyak duit. Dia apa saja halal. Kalau umpamanya ustadz mencalonkan ini tidak ada yang pilih karena ustadz tidak ada duit. Nah, walaupun misalnya berangkat dari ingin membantu rakyat. Tapi kos politik tidak ada. Jadi orang-orang yang punya moral tapi tidak ada uang, maka orang-orang itu tersingkir. Atau orang yang punya moral, dia nekat, dia pinjam uang, dia gadaikan semuanya. Maka begitu dia terpilih, satu sisi dia panggilan moral untuk membela rakyat, satu sisi hutangnya harus dibayar. Orang setiap hari datang terus menelpon, kapan kamu bayar hutang saya? Itu harga spanduk belum bayar, itu harga baju belum bayar, itu harga ini belum bayar. Betul. Jadi inilah sistem politik kita, kosnya tinggi, yang banyak adalah mafia politik. Kita tidak lagi dirancang oleh moral politik, tapi kita dirancang oleh siapa yang paling banyak modal politik. Ya, baik Ustadz, kita lanjutkan lagi nanti setelah pesan-pesan berikutnya.